Abdullah Baswedan. Masya Allah. Hadiah yang mirip kita juga akan berikan kepada Abdullah ibn Rashid Baswedan. Mahal Syekh. نفس الأمر مفتاح الكعبة لكنه بتاريخ 1223 هجرية. 1223. Ini juga kunci Ka'bah yang lebih lama dari abangnya. 1323 kalau nggak salah. Ini spesial buat Bapak Abdullah. Masya Allah. Anies Baswedan juga dalam rangka ke Arab Saudi dan bertemu dengan Raja Salman seperti pertemuan dua sahabat. Ibarat bertemu sahabat, keduanya saling memberikan apresiasi. Bahkan Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman memuji kepemimpinan bin negara muslim terbesar di dunia yang memiliki visi kepemimpinan yang maju. Bahkan Muhammad bin Salman menyatakan beruntungnya warga Indonesia. Anies Baswedan, sama-sama Anies Baswedan. I love you Anies Baswedan. Ketika mengetahui bahwa Pak Anies berangkat haji dan kemudian Pak Anies itu ternyata diberi undangan oleh kerajaan Arab Saudi itu, menjadi salah satu kebanggaan tersendiri buat para pendukung Pak Anies sekarang ini. Ternyata ada sesuatu hal yang lebih besar, bahwasanya Pak Anies diundang ke Arab Saudi untuk memenuhi undangan kerajaan di sana dan disambut hangat oleh kerajaan Arab Saudi itu. Saya pikir ini hal yang sangat mengharumkan nama Indonesia, lagi-lagi Pak Anies, dan saya pikir sekali lagi bahwasanya Khatibul Haramain Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengundang beliau dalam pembukaan sebuah festival budaya terbesar di dunia, di mana Indonesia menjadi tamu kehormatan. Jadi kunjungan ini bukan tiba-tiba, melalui proses panjang, dan saya jelaskan juga bahwa Saudi menyebut kunjungan ini dengan istilah Az-Ziyarah Al-Akhawiyah Al-Wuddiyah, sebuah kunjungan persahabatan yang begitu intim dan persahabatan hati, wuddiyah, kasih sayang. Beliau satu-satunya atau seluruh dunia yang diterima Raja Salman di istana pribadi, bukan istana kerajaan. Jadi ini sangat istimewa. Saya begitu terharu dan terenyuh bagaimana intimnya dua sahabat ini, Khatibul Haramain Asyarifain Raja Salman bin Abdul Aziz. Ada kesamaan dari dua sahabat ini. Suasana kebatinan yang ada dalam pertemuan di istana pribadi ini begitu hangat. Kemudian dari situ kita langsung masuk ke guest house. Setelah kita bersiap lalu menunaikan umroh. Alhamdulillah kita tadi selesai umroh, lanjutkan dengan menunggu saat masuk sholat Jumat. Jadi kita Jumatan di Masjidil Haram. Jadi saya bersama dengan anak-anak, mantu, istri, dan kita bertujuh. Alhamdulillah lancar, dan di sini juga disambut dengan amat baik. Jadi kami merasa bersyukur sekali. Memang terasa sekali tadi di Masjidil Haram.
Nah selama ini kan kita umat Islam begitu mau menguat radikal. Ternyata sekarang semua sudah paham. Ternyata yang selama ini menuduh radikal, ternyata mereka yang merusak negara, bukan umat Islam. Ternyata mereka yang menuduh umat Islam ini yang menghancurkan negara. Sehingga sekarang umat Islam semakin cerdas. Nah sekarang bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya setelah dengan stigma radikal itu sudah mulai gagal. Sekarang pakai strategi divide et impera, adu domba. Berapa biayanya? 20 triliun untuk adu domba sesama kaum muslimin. Nah sekarang bagaimana? Neo-Cortex War masih digerakkan. Salah satu contoh adalah pesantren Zaitun. Ini perang Neo-Cortex War, perang narasi. Ada kesengajaan mereka dipelihara untuk melecehkan Islam, melecehkan Allah, melecehkan Rasul, melecehkan Al-Quran, melecehkan ulama. Bahkan dia dengan vulgar dia katakan dia komunis, ya kan? Panji Gumilang dan menyatakan dia komunis, terang-terangan vulgar. Jadi ini Neo-Cortex War. Krishna, ini Krishna, kemudian juga ada Banaspati. Ada teman-temannya ini telah bersiap, tim penyambut demo. Pasukan herder Mahat Al-Zaitun, Banaspati, Sipe, Bruno. Selamat bertugas. Petugas dari pasukan herder yang disiapkan oleh keamanan Mahat Al-Zaitun. Ini bernama Marco. Selamat bertugas Marco. Pemirsa, sekarang kita melihat salah satu pasukan herder yang disiapkan oleh Mahat Al-Zaitun yang berjenis Alhamdulillah pihak Kemenak mau keluar. Alhamdulillah. Kira-kira kalau Kemenak seperti ini senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Bahagia. Benar? Siap betul? Siap benar sampai selesai? Biar Habibah harus istirahat dulu. Silakan tim delegasi untuk naik ke atas untuk menyampaikan. Pantesan buzzer selalu teriak paling kenceng. Anies gak bisa kerja, Anies gak bisa kerja. Ya mungkin ada benernya juga. Mungkinkah karena Anies gak mau meneruskan prestasi Jokowi Ahok di DKI? Bersama gue Vina, Agen Center. Kita akan ulas bersama, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Center Indonesia terlebih dahulu. Apakah benar Anies sebegitunya nggak bisa kerja? Seperti labelin dari buzzer RP. Apakah ini sebagai bentuk sindiran mereka karena Anies nggak mau meneruskan prestasi Jokowi Ahok sewaktu di Jakarta? Karena Anies memiliki cara kerja yang berbeda. Kita lihat saja dalam soal tata kelola keuangan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai penyandang APBD terbesar, tentu tata kelola DKI Jakarta harus dikelola dengan lebih baik. Agar apa? Agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh warga DKI Jakarta, dari lapisan bawah hingga atas. Di era Jokowi Ahok, rupanya laporan tata kelola anggaran daerah terlambat dilaporkan. Dan ini konsisten dilakukan selama 5 tahun menjabat. Konsisten terlambatnya maksudnya. Alamak, kok bisa gitu? Lihat saja, datanya dari tahun 2013 hingga 2017 terlambat. Dan bukan hanya itu, angka penyerahan
penyerapannya juga rendah. Makanya nggak diteruskan oleh Anies. Bisa dilihat kan, 2018 masuk era kepemimpinan Anies Baswedan, semuanya tepat waktu dan penyerapan anggarannya tinggi mencapai 88%. Luar biasa Pak Anies. Masih dengan prestasi Jokowi Ahok soal anggaran. Dengan tata kelola anggaran selama dipimpin Jokowi Ahok, tata kelolanya konsisten mendapat predikat wajar dengan pengecualian. Dan predikatnya CC loh, oh no. Sedangkan di era Anies tak diteruskan. Lihat saja, di era Anies Jakarta mendapatkan WTP atau wajar tanpa pengecualian selama 5 tahun berturut-turut. Dan di akhir masa jabatan predikatnya aja wah luar biasa. Buzzer masih dengan narasi menyimpangnya bertanya-tanya. Coba dibalik, emang zaman Jokowi Ahok nggak ada kelebihan bayar? Ada bos, banyak malah. Kelebihan bayar malah dianggap wajar sama Ahok. Nah kan, bahkan Ahok nggak mau balikin uang ke BPK loh. Duh, gimana tuh? Buzzer kemana nih kalau yang kayak begini? Kelebihan bayar juga terjadi di mana-mana kalau mau ditelusuri lebih dalam. Di dalam Kementerian Pertahanan juga ada loh kelebihan bayar. Seperti pengadaan Komcat dan program bela negara. Lalu di Provinsi Jateng yang dipimpin Ganjar 10 tahun juga ada yang namanya kelebihan bayar. Banyak temuan-temuan yang ditemukan di Jawa Tengah. Sebelum ngatain Anies kelebihan bayar, alangkah lebih baiknya ngaca dulu. Tentunya itu tadi bukti nyata jika era kepemimpinan Anies, Jakarta semakin baik dalam tata kelola dan penyerapan anggaran. Ya taulah, Anies Baswedan sarjana ekonomi Universitas Gadjah Mada. Ya nggak perlu diragukan lagi lah kinerjanya. Cari pemimpin kok coba-coba. Mohon doakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia yang ke-8. Amin amin ya Robbal Alamin.